Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Are you great? Alhamdulillah, if you are great, and of course, I hope so. Today, we are going to study together. We are going to learn together about concessive clauses. But before that, let's pray to Allah together. The prayer begins. Okay, let's continue. Concessive clauses. Okay, before we continue or I explain you about this chapter, I want to tell you about basic competencies. 3.7 Menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait konsesi sesuai dengan konteks penggunaannya dan perhatikan unsur kebahasaan even though dan although ya. Jadi poinnya kita di sini konsesi. Konsesi it mean concession clauses. Apa yang perlu diperhatikan? Yang diperhatikan this one, even though dan although. So we just focus on these two, ya, both even though and although. Let's continue. Learning objective. Apa yang akan kita pelajari di sini? Tujuannya apa? Identifying the use of concessive clause. Nah, kita bisa mengidentifikasikan penggunaan concessive clause. Kemudian juga finding other examples of concessive clause. Ya, kalian bisa mencari lewat internet, bisa mencari dengan pikiran sendiri, dan mencarinya di internet atau di Google terkait dengan concessive clause. Kemudian making the sentences using concessive clause. Dan adik-adik semuanya, Anda semuanya bisa membuat kalimat-kalimat menggunakan concessive clause. Ini tujuannya dan diharapkan pertemuan ini, 3 poin ini, adik-adik semuanya bisa menyelesaikan 3 poin ini dan sudah benar-benar bisa. Ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Vocabularies untuk memudahkan Anda semuanya, untuk memudahkan adik-adik untuk memahami isi dari materi ini, Mister berikan vocabulariesnya. Yang pertama ensure, memastikan. Nah, Mister juga tidak baca semuanya nanti. Silahkan nanti dibaca, kemudian di pause supaya lebih mudah lagi. Nah, jika sudah paham, sudah tahu artinya, it's better. But if you didn't, it's okay. Let's continue this. Pledge, memohon. Survival, bertahan hidup. Polar bear, beruang kutub. And the last is in danger, terancam punah. Nah, ini nanti ada di teks. Jadi Mister berikan supaya Anda mudah dan bisa memahami teks secara keseluruhan. This vocabularies. Nanti di pause, dibaca, dihafalkan. Okay, let's continue. Here is the explanation. Concessive clauses. Concessive clauses. A concessive clause is a clause which begins with although or even though. Nah, ini ya. Diawali dengan although or even though. Diawali. Jadi diawali di sini dia clause, tapi clause-nya itu kan karena kita belajar clause ya. Clause-nya itu diawali dengan also dan even though, which expresses an idea that suggests the opposite of the main part of the sentence. Yang mana dia
mengekspresikan sebuah ide, they suggest the opposite, yang mana dia menyarankan atau mengemukakan atau mengungkapkan the opposite, kebalikan, clause, kebalikannya, of the main part of the sentence, dari bagian utama dari kalimat. Jadi clause di sini nanti kalau kita belajar ini, clause itu ada dua. Clause yang pertama dan clause yang kedua sama. Ya. Clause yang diawali dengan although itu nanti dinamakan dengan possessive clauses. Dan clause yang tidak diawali dengan although atau even though, nah itu menjadi klausa utama. Nah, berarti possessive clauses adalah klausa yang diawali dengan although dan even though, yang mana keduanya itu, misalnya diawali dengan although dan even though, itu menjadi anak clauses. Ya, anak clauses. Nah, clause utamanya itu di bagian yang lainnya, di clause yang pertama atau yang kedua. Itu. Oke, mari kita lanjutkan. Dan ini bisa ambil di My English Pages. Silakan, kalau misalnya bisa dibuka-buka, silakan dicari di internet. My English Pages, nah itu bagus. Hanya bahasa Inggris. Oke, let's continue. Function, fungsinya apa sih? Kita mempelajari possessive clauses. Yang pertama, to connect to ideas, to different ideas. Untuk mengkoneksikan, menggabungkan dua ide yang berbeda. Nah, makanya tadi Mister bilang ada clause yang pertama dan clause yang kedua. Nah, although dan even though itu menggabungkan, menghubungkan dua ide. Namun idenya itu berlawanan. Seperti itu. To ensure, encourage, raise spirits, and express unexpected result of something. To ensure, dia itu meyakinkan. To encourage, untuk mendorong. Raise spirits, untuk meningkatkan semangat. And express unexpected result of something. Dan dia mengungkapkan, mengekspresikan hasil yang tidak terduga dari sesuatu. Ya, karena berlawanan. Penjelasannya nanti biar ada contohnya supaya mudah. Oke, next. Functionnya, possessive clauses has the same meaning as but. Dia punya makna yang sama seperti but. But itu bisa tetapi, bisa meskipun. Also dan even though itu sama. But can be used at the beginning of sentences. Tetapi, hanya saja also dan even though itu bisa digunakan di awal kalimat. Kalau but tidak bisa. Kalau but itu harus ada di tengah kalimat. Tapi kalau thought dan even thought, also dan even thought itu bisa di awal kalimat, bisa juga di tengah. Begitu. Kemudian even thought is the strongest conjunction. Dia ada also, ada even thought. Nah, even thought itu lebih kuat lagi, lebih dalam lagi. Conjunctionnya itu lebih dalam lagi maknanya. Kalau misalnya also itu misalnya strongest-nya itu sekitar 70%, ya, tapi kalau even thought itu bisa 90% bahkan sampai 100%. Gambarannya seperti itu. Let's continue. Examples. Contohnya, perhatikan. Although the government undertakes activities to save the forest from fire, they can't stop forest fires easily. Nah, kita lihat di although, ini ada di awal kalimat. Walaupun the government undertakes activities to save the forest from fire. Walaupun pemerintah telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyelamatkan hutan dari kebakaran, from fire, they can't stop forest fires easily. Mereka tidak bisa menghentikan kebakaran hutan dengan mudah. Nah, ini kebalikannya kan.
Yang ini clause, ya. Ini clause pertama diawali dengan although. Diawali dengan although berarti dia dia klausa yang tidak dapat berdiri sendiri, ya, karena diawali dengan although. Nah, they can stop forest fires easily. Nah, ini clause yang kedua. Nah, yang kedua ini utama. Jadi diawali dengan although itu anak klausa, yang ini dia main clause atau klausa utama. Jadi klausa utama dan klausa kedua, dan ini saling bertentangan. Dia positif, government on the text sudah melakukan kegiatan-kegiatan, ya sudah positif. Tetapi kenyataannya, they can stop forest fire easily. Mereka tidak bisa menghentikan dengan mudah kebakaran hutannya. Contoh yang pertama. Contoh, even though, di sini ada, even though there are many steps taken to influence people to use public transportation. Lihat sini, although, even though. Ya, tadi although, yang kedua even though. Even though, di awal kalimat, there are many steps taken to influence people to use public transportation. Walaupun, meskipun ada beberapa tahap taken to influence people yang diambil untuk mempengaruhi orang, mempengaruhi masyarakat to use public transportation, untuk menggunakan transportasi umum. Nah, di sini. Nah, ini klausa yang pertama. Diawali dengan even though. Berarti dia anak klausa. Tidak bisa berdiri sendiri. People won't exchange their cars for public transportation. Masyarakat atau orang tidak mudah untuk mengganti their cars for public transportation easily. Mereka tidak bisa mengganti mobil-mobil mereka mengganti menggunakan transportasi umum dengan mudah. Jadi bertentangan. Sudah berusaha, sudah diambil cara untuk mempengaruhi masyarakat, tetapi masyarakat itu tidak mau mengganti atau menukar menjadi mengendarai public transportation secara dengan mudah. Nah, ini bertentangan antara clause 1, ini clause 1, ini clause 2. Ya, ini bertentangan. Keduanya bertentangan. Dan yang namanya concessive dan diawali dengan even though atau although itu harus bertentangan antara satu dengan yang lain. Sama dengan yang kemarin, contrastive conjunction, sama. Ya. Dan bisa dikatakan juga although dan even though itu masuk ke dalam contrastive conjunction. Ya, contrastive conjunction bisa masuk juga. Cuma ini lebih spesifiknya namanya concessive clauses. Oke, let's continue. Ya, pattern. Pattern itu berarti pola. Bagaimana pola untuk membuat kalimat concessive clauses? Kita lihat polanya. Polanya clause 1, kemudian although, ditambah juga dengan clause 2. Nah, clause 1, although, clause 2. Ingat-ingat, dia ada dua clause. Clause pertama dan kedua saling bertentangan. Dan tadi Mr. sampaikan bahwasanya although itu dan even though itu bisa dimasukkan di awal kalimat, bisa juga di tengah. Berbeda dengan but. Kalau but itu ada di tengah kalimat, tengah clause. Tapi kalau although dan even though itu bisa keduanya. Nah, nanti masuk jadi seperti ini. Clause, nanti masih ingat ya, clause itu
ada subjek dan ada predicate atau verb. Nah, itu syaratnya, harus ada subjek dan predicate. Harus ada dua syarat itu baru dinamakan clause. Kita lihat di sini ada subjek, kemudian ada predicate. Nah, kemudian ini will, can, must, etc. Ini maksudnya optional. Jadi di dalam kalimat bisa ditambahkan will, can, atau must. Ini modals. Kemarin kita belajar ya, modals. Ini juga optional. Objek atau complement. Ya. Intinya clause sudah ada subjek, sudah ada predicate atau verb. Kan verb itu ada yang ada objeknya, ada juga yang tidak perlu objek. Nah, kalau misalnya tidak perlu objek, berarti objek dan complement ini opsional. Tapi kalau dia perlu objek berarti atau complementnya berarti harus ditambahkan. Nah, subject, will, predicate, object, complement. Nah, ini masuknya di klausa 1, klausa pertama. Selanjutnya ada although. Nah, although ini nanti masuk sini. Clause 2. Nah, clause 2 itu terdiri dari subject, will, can, etc. Must juga. Nah, ini masuk ke modals. Nah, modals ini optional. Ya, ada tanda kurungnya. Predicate itu masuk seperti verb. Ya, ada subject, ada verb. Berarti itu masuk clause. Kemudian objek plus complement ini optional. Nah, yang di sini semuanya ini masuk ke clause 2. Nah, ini polanya harus ada clause pertama, although tambahannya, dan clause 2. Atau misalnya mau dibalik, boleh. Kalau although-nya ini mau ditaruh di depan, boleh. Although, clause 2, nah nanti harus ada koma. Koma, clause 1, clause 2, although, clause 1, clause 2. Nanti bisa contohkan yang untuk di even though-nya. Ini yang ini dulu. Nah, gimana contohnya? Kita lihat contohnya. Example, I will pledge with government to address climate change. Saya memohon kepada pemerintah to address climate change. Untuk address di sini maksudnya menangani perubahan cuaca, perubahan iklim. And to fight for the survival of polar bear, dan berjuang ya, untuk tadi ini untuk menangani, kemudian untuk berjuang atas keberlangsungan hidup, survival, keberlangsungan hidup dari polar bear, itu beruang kutub. Although, walaupun you disagree, kamu tidak setuju. Perhatikan di sini I, ini maksud subjek. Will, maksudnya modals. Plead, maksudnya predicate. Ya. With government to address climate change. Nah, ini mungkin maksudnya ke objek atau complement. Nah, di ini semuanya ya, ini semuanya masuk ke clause 1. Nah, sorry, ini masih ada ya. Ya, ini sampai sini. And to fight for the survival of polar bear. Maaf, sampai sini. Ya, ini semuanya masuk ke sini. Clause 1. Paham ya? Nah, although, kita lihat although, itu tambahan ini berarti although. Nah, ini concessive conjunction-nya. You disagree, dia masuk ke clause 2. Second clause, you disagree. You-nya subjek, you subjek, dia tanpa modal, tidak ada modalnya, langsung predicate. Disagree ini masuk predicate. Tidak ada objek complementnya tidak ada. Ya, karena tidak perlu. Jadi sudah you disagree sudah dipahami. Jadi ini tadi itu tadi masuknya ke clause 2. Dipahami ya. I will pledge with government to address climate change and to fight for the survival of polar bear,
although, walaupun you disagree, kamu tidak setuju. Ini. Let's continue. Pattern. Nah, ini pattern yang kedua. Pattern yang menggunakan even though. Ya, ini Mr. balik, sebenarnya bisa di tengah. Even though plus clause plus clause 2. Nah, tadi kalau yang di atas kita clause 1 dulu, baru although, baru clause 2. Nah, ini supaya berbeda maksudnya, sebenarnya bisa juga di tengah. Ini sengaja. Even though ini pertama, kemudian clause. Nah, kalau misalnya ada even though-nya di awal, berarti dia harus pakai koma. Nah, ini koma. Baru clause 2. Harus ada komanya ini. Nah, tapi kalau misalnya di tengah, tidak perlu pakai koma. Nah, di sini kita lihat. Even though. Sama. Even though di awal. Masuk sini. Subject. Clause 1 ya. Subject, predicate. Nah, ini. Nah, ini masuk sini. Kemudian ini habis ini, ya, masuk ini. Objek complement-nya. Kemudian ada clause 2-nya, subject. Will, can ini optional. Kemudian predicate. Kemudian ini sama seperti tadi. Penjelasannya sama. Kita langsung. Nah, subjek dari sini ini maksudnya clause 2. Oke. Sudah mulai paham? Alhamdulillah. Langsung. Example. Even though many species are endangered, walaupun, meskipun berbagai macam spesies endangered, dia itu mulai punah, because of habitat loss and degradation, karena hilangnya habitat dan degradasi. Nah, many species are endangered. Nah, ini subjek. Many species, subjeknya, are endangered. Nah, ini maksudnya predicate. Because of habitat loss and degradation, ini masuknya ke complement. Ya, complement. Mungkin adverb of purpose bisa masuk situ. Nah, ini semuanya ini sampai sini. Nah, itu maksudnya di clause 1. Seperti itu. Nah, di sini ada rumusannya koma. Setelah itu harus ada koma di sini. Untuk menghubungkan clause 1 dan clause 2. Nah, di sini we subject. Masuk sini subject. Kemudian ada can ini model. Ini ada modelnya. Opsional, boleh ada, boleh tidak. Do. Nah, ini maksudnya predicate. Something ini maksudnya objek. To protect them. Ini maksudnya complement. Nah, ini semuanya we can do something to protect them. Ini masuk ke clause 2. Oke, sudah mulai paham? Nah, even though many species are endangered because of habitat loss and degradation, we can do something to protect them. Nah, ini contoh untuk even though. Sudah penjelasan seperti ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa melalui WA atau mungkin langsung bisa di Google Classroom. Oke. Praktis. Nah, praktisnya tolong nanti cari, ya, please make a sentence using concessive clauses. Tolong buat kalimat menggunakan concessive clauses, menggunakan although dan even though. Satu saja cukup, a sentence, just one. Buat kalimat sendiri, although, kemudian even though. Boleh di awal although-nya, boleh di tengah. Even though juga sama, boleh di awal, boleh di tengah. Nah, silahkan tulis nanti di kolom komentar. Buat kalimatnya cukup 2, yang pertama although, yang kedua even though. Tulis di kolom komentar. Okay, for today, I hope
all of you understand all of my explanations. Please forgive me if I have many mistakes. Thank you for your full and nice attention. See you next meeting. Good luck in your life and thank you. If you have any question, does anyone have any question? If you have any questions, please write down in the comment. Ya, silakan tulis di komen. Okay, that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.